Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa, program studi agribisnis IPA BJJ UPI Serang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik unit 1 pada mata kuliah studi kelayakan agribisnis, yaitu berjudul tentang studi kelayakan agribisnis berdasarkan analisis non finansial. Selamat siang, Pak. Siang. Perkenalkan, saya Misa dari program studi agribisnis Universitas Terbuka. Kedatangan saya ke sini, saya ingin mewawancarai Bapak, yaitu untuk mata kuliah studi kelayakan agribisnis. Temanya yaitu studi kelayakan agribisnis berdasarkan analisis non-finansial. Sebelumnya boleh perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Baik, nama saya Pak Jawadi dan sebagai tanaman hias. Sudah berapa lama Bapak usaha tanaman hias ini berjalan? Kurang lebih 2 tahun. Bagaimana permintaan tanaman hias di usaha ini dari dulu hingga sekarang? Kalau permintaan hias itu ngikutin tren pasar sih. Apalagi kalau lagi tren pasar itu tanaman hias naik itu pasti akan naik itu permintaan pasar. Kemudian siapa target pasar utama dan bagaimana cara pemasarannya? Apakah online atau offline? Pemasaran masih masyarakat sekitar sini sih. Pasarannya kadang offline, kadang online. Jadi sudah online dan offline ya Pak? Sudah. Apa faktor yang mempengaruhi harga jual tanaman hias? Pertama adalah pertama jenis tanaman, kedua kondisi tanaman, ketiga ukuran tanaman, keempat kelangkaannya. Jadi apakah di pasar itu banyak? Enggak. Kalau banyak pasti akan murah. Kalau jarang di pasar dan menarik pasti akan mahal. Kemudian Pak, apakah bibit tanaman diperoleh dari pembelian atau dari hasil perbanyakan sendiri? Untuk bibit kebetulan kami bikin sendiri. Jadi diperbanyak sendiri Pak? Iya, diperbanyak. Baik. Bagaimana proses budidaya tanaman hias sampai dengan siap jual? Pertama dari pembibitan. Nah, pembibitan itu bisa pakai vegetatif, generatif, ya kan? Kemudian setelah tumbuh dirawat. Nah, setelah mungkin siap jual atau siap panen itu akan kita. Apa kendala dalam produksi dan bagaimana cara mengatasinya Pak? Kalau kendala mungkin hama, kadang hama itu kan menyerang tanaman itu banyak ya. Iya. Dan kadang apalagi sekarang ini cuaca kan nggak jelas nih, kadang panas kadang hujan. Iya. Jadi akan mempengaruhi dari sisi tanaman. Karena kan kalau sering banyak hujan akan busuk. Kalau jarang hujan pasti kita harus sering menyiram atau kadang-kadang kalau lupa bisa mati. Apakah usaha ini sudah memiliki pencatatan keuangan Pak, seperti biaya dan pendapatan? Sudah, mungkin masih sifatnya sederhana sih. Apa pengeluarannya apa aja. Bagaimana cara mengatur stok tanaman agar tidak mengalami kerugian Pak? Ya, stoknya itu diatur. Mungkin yang sedang tren yang akan kita perbanyak-banyak. Mungkin yang tidak ya masih biasa aja ya kita ya sekedar adanya dulu aja. Apakah usaha ini sudah memiliki izin usaha dan status lahan yang jelas Pak? Kalau untuk izin usaha kita masih yang sifatnya sederhana ya, paling-paling. Nah, karena kita masih usaha apa ya, kecil ya. Dan untuk lahan kita kebetulan lahan kita sendiri. Apa manfaat usaha ini bagi masyarakat sekitar Pak? Yang pertama, bagian kita mungkin ada karyawan dari masyarakat sekitar, jadi menambah penghasilan. Kemudian mungkin dari sisi karena kita kan tanaman hias ya, kan kita harus di luar jadi kelihatan memperindah lah, memperindah lingkungan sekitar sini. Yang terakhir Pak, apa dampak usaha terhadap lingkungan dan bagaimana cara mengatasinya? Oh, dampak mungkin banyak kan kayak ini ya, limbah tanaman yang paling sering banyak itu adalah limbah tanaman, kemudian pupuk ya, limbah pupuknya. Nah, untuk mengatasinya paling kita adalah limbah tanamannya itu misal kayak tanaman daunnya, batangnya ya yang rontok atau yang habis di pruning, ya kita buat
Kalau untuk penggunaan pupuk kimia semampu kita untuk kita kurangi, kita banyakin pupuk organik. Baik, mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan.